Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars MTQ, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita dengarkan dengan seksama
lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Ustadz Ahmad Fauji, juara 2 cabang Qiraat Al-Quran tingkat nasional di Medan tahun 2018. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان
الإنسان عجولا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وكان الإنسان عجولا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin yang kami hormati, dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama berdoa. Doa dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten, Bapak Dr. Haji Abasarisam MPD, kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا ذاكرين، حمدا شاكرين، حمدا ناعمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد، لك الشكر ولك الثناء كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم آمين يا رب العالمين. نسألك يا رحيم يا رحمن بجودك وكرامك وامتنانك يا خير المسؤولين، اجعل اللهم هذه حفلتنا حفلة مباركة، واجعل سائر أهلها من أهل نجاه وسعادة. اللهم جينا بزينة القرآن، وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن. اللهم أكرمنا بكرامة القرآن، وألبسنا بخلعة القرآن. اللهم شرفنا بشرافة القرآن. اللهم ارحم جميع أمة محمد بحرمة القرآن يا رحيم يا رحمن. واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى صراط مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم، واغفر لنا ذنوبنا بفضلك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا تجعلها حجة علينا. اللهم اجعلنا ممن يقرؤه فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرؤه فيذل ويشقى.
Allahumma bihaqqi hadzal Qur'an wa bihaqqi man arsaltahu bihi irfa' lana darajatana wansurna 'ala man dhalamana wadfa' 'anna al-ghula'a wal bala'a wal waba'a wal quruna wal fahsya'a birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang dengan kekuasaan dan kekasih sayangnya telah mewahyukan Al-Quran. Di acara pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Banten tahun 2020 yang suci dan penuh rahmat, hamba-Mu selalu memuji dan bermunajat dengan segala puji dan hajat. Ya Rabb, hiasilah perjalanan kehidupan kami dengan Al-Quran. Masukkan hamba-Mu ke dalam surga-Mu dengan syafaat Al-Quran. Muliakan kami sebagai umat Nabi-Mu dengan kemuliaan Al-Quran. Ya Allah, Ya Rabb, Rabbul Izzati, kami yakin Al-Quran dapat melunakkan hati, menjadi cahaya di dalam sanubari. Berikan balasan yang selalu berarti di suasana yang sangat syahdu. Kami semua hamba-Mu dengan kerendahan hati bersimpu, mengharap anugerah dan rahmat yang selalu kami rindu, agar Al-Quran selalu menjadi pemandu serta mengampuni dosa-dosa masa lalu. Ya Allah, kami mohon dengan kitab yang Engkau turunkan melalui keagungan asma-Mu di dalam Al-Quran, satukanlah langkah kami dalam kebaikan. Angkatlah derajat kami seperti derajat yang Engkau muliakan. Jauhkan kami dari golongan yang selalu berbuat kezaliman. Ya Rabb, Ya Ilahana, terlalu banyak dosa dan maksiat yang telah kami perbuat. Terlalu sering salah dan hilap kami lakukan. Jangan karena dosa itu Engkau timpakan azab dan siksa pada kami. Anugerahi kami kekuatan, sebagian dari kekuatan-Mu, agar kami mampu menuju perbaikan dalam kehidupan. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya ilahana wa ilahal alamin, tamim an-ni'ma'i alaina wa wafiqna li syukrika ma baqina wa dhikna barda 'afwika al-awabi wa hawwin kulla matlubin alaina fa inna la nu'awwilu fi muhimin alaman bina wala ma qad lakina walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, berikut pengenalan kafilah MTQ ke-17 tingkat Provinsi Banten tahun 2020. Kabupaten Serang, Kabupaten Serang, Kabupaten Religi. Mari sambut MTQ Banten dengan senang. Dan kita raih jiwa yang bersih. Kabupaten Lebak, selamat ya. Tutup pintunya, tutup. Gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, Lebak harus menang. Kabupaten Lebak. Dari Pasar Keramat membeli ikan koki, jinten dan kerang. Tidak lupa membeli biji lobak dan mentimun. Selamat mengikuti MTQ Provinsi Banten di Serang. Semoga kafilah Lebak menjadi juara umum. Ti Pabuaran bade lajeng ka kebon kopi sareng Cirinten. Teras ka Kanaga sareng Cibadak ngalangkungan muara. Haturan wilujeng MTQ Provinsi Banten. Muga-muga kafilah Lebak janten juara. Lebak jaya. Lebak juara. Lebak unik, bekerja dengan hati. Boleh.
Begitu. Selanjutnya Kabupaten Pandeglang. Dulu Pak ya. Kabupaten Pandeglang, kami datang ke Kota Serang menjadi peserta tidaklah gengsi. Juara umum untuk kafilah Pandeglang, target kami di tingkat provinsi. Pandeglang boga urang, Pandeglang bisa, Pandeglang juara, kejar prestasi, jalin silaturahmi, raih ridho ilahi. Selanjutnya Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang, tak ada nasi, cukuplah bihun pakai begana. Sayur tak ada tersedia ulam. Lanjutkanlah MTQ setiap tahun walau corona untuk tegaknya siar agama Islam. Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang. Selanjutnya Kota Tangerang. Batang pohon bayur. Batang pohon bayur tumbuh rindang, tumbuh kuat dekat pohon pinang. Kafilah Kota Tangerang bukan sembarang datang, datang bertanding untuk pemenang. Ke Kota Tangerang makan laksa pakai mie. Jangan lupa mampir ke Poris Gaga. Walaupun MTQ dilaksanakan di tengah pandemi, semoga kesehatan dan silaturahmi tetap terjaga. Tangerang. Selanjutnya Kota Cilegon. Kota Cilegon, mau minum baca basmalah, teh diminum kuehnya sagon. Assalamualaikum para kafilah, inilah kami peserta dari Kota Cilegon. Berjalan kaki di musim semi, baca berita muncul di koran. Walau MTQ di tengah pandemi, tetaplah semangat wahai pencinta Al-Quran. Puasa sunnah di hari Kamis, buka puasa bersama saudara. Kami kafilah tetap optimis, Cilegon pasti juara. Kota Serang. Kota Tangerang Selatan. Anak petani gembala domba di padang rumput sejak pagi. Kafilah Tangsel siap berlomba, raih juara kelima kali. MTQ Banten sukses, itu harapan. Kori-koriah terbaik jadi utusan. Mari bersama MTQ kita sukseskan. Semoga Banten juara umum di masa depan. Kami datang, virus corona jangan dicoba. Hindari virus dengan membasuh. Kafilah Tangsel siap berlomba untuk juara yang ke-7.
Demikian tadi pengenalan kafilah MTQ ke-17 tingkat Provinsi Banten tahun 2020. Selanjutnya berikut laporan Ketua Panitia MTQ ke-17 tingkat Provinsi Banten, Bapak Profesor Dr. Haji Soleh Hidayat MPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Gubernur Banten Bapak Dr. Haji Wahidin Halim MSI, yang kami hormati Wakil Gubernur Banten Bapak Haji Andika Haji Rumi SOS MAP, Ketua DPRD Provinsi Banten, anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Banten, Sekretaris Daerah Provinsi Banten sekaligus sebagai Ketua Umum LPTQ, Pak Bupati, Wali Kota, dan atau yang mewakili Provinsi Banten, Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten, yang kami hormati Ketua MUI Provinsi Banten, yang kami hormati Ketua Harian LPTQ Provinsi Banten, pejabat sipil dan TNI Polri, perwakilan dan para dewan hakim, para ulama, tokoh masyarakat, para kafilah seprovinsi Banten, insan pers dan hadirin yang berbahagia. Seraya memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita dapat bersama-sama bersilaturahim dalam acara pembukaan MTQ ke-17 tingkat Provinsi Banten tahun 2020 di Pendopo Gubernur Banten. Bapak Gubernur dan hadirin yang berbahagia, perkenankan saya selaku Ketua Panitia Pelaksana MTQ ke-17 tingkat Provinsi Banten melaporkan sebagai berikut. Pelaksanaan MTQ ke-17 tingkat Provinsi Banten tahun 2020 semula akan dilaksanakan di Kota Tangerang Selatan pada tanggal 23 sampai dengan 27 Maret tahun 2020. Mengingat perkembangan penyebaran COVID-19 di Tangerang Selatan pada khususnya adanya kecenderungan meningkat saat itu, kemudian ditunda sampai dengan waktu yang memungkinkan untuk dilaksanakan MTQ. Akan tapi sampai dengan bulan Juli tahun 2020, perkembangan penyebaran COVID-19 tidak memungkinkan MTQ dilaksanakan sebagaimana dalam situasi normal. Oleh karena itu, MTQ ke-17 tingkat Provinsi Banten dilaksanakan oleh LPTQ Provinsi Banten berdasarkan keputusan Gubernur nomor 451.14.05/Kep.105 Hub 2020 dalam suasana yang berbeda, yaitu secara sederhana, bersifat tertutup, dibatasi jumlah pengunjung pada setiap venue atau majlis, dan memenuhi protokol kesehatan. Akan tapi jenis, cabang, dan golongan serta substansi materi yang disebarkan tidak mengalami perubahan. Kambing betina dari Sukawana dibawa ke Ciruas. Karena corona, MTQ-nya sederhana, tapi hasilnya insya Allah tetap berkualitas. Mencari ikan ke tengah sawah, jangan lupa membawa samping dan senter. Patuhilah himbauan pemerintah melaksanakan physical distancing dan memakai masker. Bapak Gubernur dan perundangan yang kami hormati, MTQ ke-17 tingkat Provinsi Banten mengusung tema MTQ ke-17 tingkat Provinsi Banten mewujudkan generasi Qurani, menyongsong Banten yang maju, mandiri, berdaya saing, sejahtera, dan Al-Qur'an Karimah. Pelaksanaan MTQ ke-17 ini dimaksudkan untuk mendapatkan calon-calon peserta yang akan mewakili Provinsi Banten pada MTQ nasional ke-28 di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 12 sampai dengan 21 November tahun 2020 dan MTQ internasional tahun 2020, serta MTQ ke-17 ini menjadi media dakwah syariat Islam di Provinsi Banten yang religius.
Rangkaian pelaksanaan MTQ ke-17 tahun 2000 ini antara lain: pertama, mengadakan rapat-rapat teknis penyelenggaraan MTQ dengan semua para pemangku kepentingan yang terlibat dalam terwujudnya sukses penyelenggaraan MTQ. Yang kedua, pendaftaran dilakukan secara online atau secara daring melalui eMTQ bagi peserta kabupaten kota. Yang ketiga, technical meeting dan verifikasi kapilah kabupaten kota dilaksanakan pada tanggal 9 Juli tahun 2020, dilanjutkan dengan pengambilan nomor peserta di LPTQ Provinsi Banten. Keempat, orientasi Dewan Hakim secara daring atau virtual dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus tahun 2020, diikuti oleh 174 orang Dewan Hakim dan para Dewan Pengawas. 5. Jumlah peserta yang akan mengikuti MTQ ke-17 ini sebanyak 498 orang yang mewakili kabupaten kota seprovinsi Banten dan jumlah Dewan Hakim sebanyak 174 orang. Adapun jumlah cabang yang akan dimusyawarahkan sebanyak 9 cabang tersebar di 14 masjid cabang. Ke-9 cabang tersebut yaitu 1 cabang tilawah, 2 cabang tahfidz, 3 cabang tafsir, 4 cabang syarhil Quran, 5 cabang fahmil Quran, 6 cabang qiraatul kutub, 7 cabang khatil Quran, 8 cabang musabaqah makalah Al-Quran, dan ke-9 hafalan hadis. Pelaksanaan acara MTQ ke-17 ini insya Allah akan berlangsung dari tanggal 10 sampai dengan 15 Agustus tahun 2020 yang dimulai besok setelah pembukaan hari ini. Upacara penutupan MTQ ke-17 di Kabupaten Banten insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus hari Sabtu, dan hasil kejuaraan akan dibawa ke MTQ Nasional ke-28 di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat tahun 2020, dengan terlebih dahulu akan dilakukan pembinaan dan pemantapan. Kami mohon doa restunya, mudah-mudahan LPTQ Banten dapat mengulangi sukses kembali sebagai juara umum MTQ Nasional ke-26 di Kota Mataram MTB tahun 2015 yang lalu. Amin. Bapak Gubernur, Wakil Gubernur dan hadirin yang saya hormati, demikian laporan yang disampaikan. Seraya kita memohon kepada Allah SWT, semoga pelaksanaan MTQ ke-17 tahun 2020 dapat berjalan dengan lancar, aman, sehat, dan sukses. Pergi ke pasar mencari belewah, tapi adanya buah mengkudu. Kami berdoa kepadamu ya Allah, semoga corona segera berlalu. Selanjutnya mohon perkenan Bapak Gubernur untuk mengukuhkan Dewan Hakim, memberikan sambutan, menerima dan menyerahkan piala bergilir MTQ tingkat Provinsi Banten, dan membuka secara resmi MTQ ke-17 tingkat Provinsi Banten tahun 2020. Demikian juga kepada Ketua Harian LPTQ Provinsi Banten berkenan memberikan sambutan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Ketua Harian LPTQ Provinsi Banten, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji S. Sibli Sarjaya, LML, MM, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi arsalahu bil huda basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Amma ba'du, atas seizin
Ketua Umum LPTKI Provinsi Banten Bapak Sekretaris Daerah, saya ingin menyampaikan sambutan dalam rangka pembukaan MTQ ke-17 tingkat Provinsi Banten. Yang saya hormati Bapak Gubernur Banten, Bapak Dr. Haji Wahidin Halim MSI. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Banten, Bapak Haji Andika Hazrumi MAP. Yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Provinsi Banten. Yang saya hormati Bapak-Bapak Porkopimda Provinsi Banten. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Bupati Wali Kota se-Provinsi Banten atau yang mewakilinya. Yang saya hormati Bapak Sekda Provinsi Banten selaku Ketua Umum LPTKI Provinsi Banten. Yang saya hormati Bapak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Banten. Yang saya hormati Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten, Bapak-bapak dan ibu-ibu Dewan Hakim MTQ ke-17 tingkat Provinsi Banten. Yang saya hormati dan saya banggakan Kafilah MTQ ke-17 tingkat Provinsi Banten serta hadirin tamu undangan baik yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti di tempat lain secara virtual dan daring. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Rabbun Ghafur yang telah menurunkan kepada hambanya Al-Quran sebagai petunjuk, penjelas dan pemisah antara yang hak dan yang batil. Sebagaimana Allah nyatakan, Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Salawat serta salam semoga dicurahkan kepada Nabi yang mukjizatnya Al-Quran, imamnya Al-Quran, akhlaknya Al-Quran, penghias dada dan cahaya hatinya Al-Quran, serta penghilang kesedihannya adalah Al-Quran, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya. Semoga termasuk kita yang berkumpul di acara ini. Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur yang saya hormati, atas nama Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi Banten, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya, disertai ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur beserta jajarannya yang telah memberikan perhatian dan dukungan yang penuh dan sungguh-sungguh serta cukup besar, baik berupa moral, saran, arahan dan masukan, khususnya dukungan material kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran tingkat Provinsi Banten meskipun dalam situasi pandemi COVID-19 ini yang menyita waktu, tenaga, pikiran dan dana Pak Gubernur dan Wakil Gubernur, tetapi tetap konsisten memberikan arahan, masukan dan saran, terutama dukungan sehingga musabaqah tilawatil Quran ke-17 tingkat Provinsi Banten ini dapat terlaksana sesuai dengan jadwal. Bapak Gubernur yang saya hormati, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran sejak awal telah bertekad untuk turut serta mensukseskan salah satu visi Bapak dan Pak Wakil Gubernur, yaitu menjadikan masyarakat Banten berakhlakul karimah. Oleh karena itu, kami senantiasa berusaha mendorong dan mengajak masyarakat Banten agar dapat meningkatkan literasi terhadap Al-Quran sehingga mampu untuk berinteraksi dan bermuamalah dengan Al-Quran menuju tercapainya visi tersebut. Oleh karena itu, marilah kita berdoa semoga Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur dan semua yang hadir di ruangan ini diberi kesehatan, kesabaran, kekuatan dan ketabahan dalam mengemban amanah dan melaksanakan tugas yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Apresiasi dan ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu Bupati dan Wali Kota seprovinsi Banten
yang telah memberikan perhatian dan dukungan serta bantuan kepada LPTK Kabupaten Kota, sehingga mereka di samping dapat merealisasikan berbagai programnya, juga dapat berpartisipasi aktif dalam melaksanakan MTQ ke-17 tingkat Provinsi Banten meskipun pandemi COVID-19 melanda wilayah kita. Bapak Gubernur dan hadirin yang saya hormati, Al-Quran memiliki sejumlah nama selain disebut dengan Alkitab, Adz-Dzikr, Al-Furqan, An-Nur. Namun Al-Quran juga dinamai dengan Asy-Syifa, yaitu obat dan penyembuh. Allah berfirman dalam berbagai ayat yang menyatakan bahwa Al-Quran sebagai obat, seperti diungkapkan dalam ayat 57 surat Yunus, Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'idhatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Dalam surat Al-Isra Allah berfirman, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara, bahwa Al-Qur'an dikatakan sebagai obat. Sedangkan dalam surat Fussilat Allah berfirman, qul huwalilladzina amanu hudan wa syifa. Katakan Muhammad, Al-Qur'an itu adalah petunjuk dan penyembuh, obat bagi orang-orang yang beriman. Salah seorang mufassir dalam tafsirnya Tafsirul Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang dikarang oleh As-Sa'di menjelaskan bahwa Al-Quran adalah penyembuh bagi semua penyakit hati, baik berupa penyakit syahwat yang menghalangi manusia untuk taat kepadanya dan atau subhat yang mengotori imannya. Karena dalam Al-Quran terdapat nasihat, motivasi, peringatan, janji dan ancaman yang akan memicu seseorang untuk bersifat penuh harapan dan penuh ketakutan. Ternyata selain obat penyembuh bagi penyakit hati dan jiwa, Al-Quran juga dapat dijadikan sebagai obat penyembuh fisik. Asy-Syanqiti dalam tafsirnya Adwaul Bayan mengatakan bahwa Quran di samping dapat dijadikan sebagai obat penyembuh bagi penyakit hati dan jiwa, Al-Quran juga dapat dijadikan sebagai obat penyembuh bagi penderita sakit fisik atau jasmani. Sahabat pernah bepergian dalam suatu tur. Dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Sa'id Al-Khudri, bahwa beberapa sahabat Rasulullah mereka melakukan tur ke daerah Badui. Kala itu mereka sampai di tempat tersebut kehabisan bekal dan minta untuk dijamu. Namun penduduk tersebut tidak memberikan pelayanan dan tidak memperdulikan kepada sahabat-sahabat Rasulullah. Ternyata salah seorang tokoh dari Badui tersebut tersengat kalajengking. Kemudian salah seorang anggota masyarakat yang mendatangi kepada sahabat tersebut, siapa di antara kalian yang bisa mengobati tokoh kami tersebut? Salah seorang sahabat kemudian mengatakan, saya siap insya Allah. Lalu sahabat tersebut membacakan surah Al-Fatihah dan ternyata si tokoh tersebut menjadi sembuh. Atas jasanya tersebut, masyarakat itu memberikan hadiah seekor kambing. Namun sahabat menolaknya. Setelah sampai ke Madinah disampaikan kepada Rasulullah tentang peristiwa tersebut. Rasul menjawab dengan senyum, kenapa Anda tidak ambil kambing tersebut dan sembelih, bagikan juga kepada saya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ternyata Al-Fatihah dapat dijadikan sebagai obat untuk menanggulangi penyakit fisik. Bapak Gubernur, Pak Wakil Gubernur dan hadirin yang saya hormati, begitu pula Ibnul Qayyim Az-Zawjiyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad menyatakan bahwa Al-Quran adalah penyembuh yang sempurna dari seluruh penyakit jasmani dan rohani. Rasul pernah bersabda dalam salah satu hadisnya, pernyataannya, berobatlah kalian dengan dua jenis obat, yaitu madu dan Al-Quran. Alaikum bisyifataini al-asali wal Quran. Peganglah, perhatikan dua hal,
oleh Anda untuk mengobati penyakit tersebut adalah madu dan Al-Quran. Oleh karena itu Bapak Gubernur, melalui musabaqah tilawatil Quran ke-17 tingkat Provinsi Banten ini, marilah kita jadikan Al-Quran sebagai obat dan penawar serta penangkal bagi wabah pandemi COVID-19 ini. Jangan sampai kita tidak peduli atau acuh tak acuh dan tidak memperhatikan Al-Quran, karena Nabi sendiri pernah mengadu kepada Allah, khawatir umatnya tidak memperdulikan Al-Quran. Wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Padahal dengan Al-Quran Allah akan mengangkat derajat suatu bangsa dan akan membiarkan bangsa tersebut apabila dia tidak memperdulikan kepada Al-Quran. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bi akharin. Rawahul Muslim. Bapak Gubernur, Wakil Gubernur dan hadirin yang saya muliakan, sebagai sebuah provinsi yang bermotokan iman takwa dan bervisikan akhlakul karimah, marilah kita realisasikan moto dan visi tersebut dengan terus berinteraksi dan bermuamalah dengan Al-Quran agar pandemik COVID-19 ini sirna dan lenyap dari wilayah kita, khususnya di Provinsi Banten ini. Antara lain dengan cara apa? Yang pertama, interaksi tersebut, kalau ada orang baca Al-Quran, dengarkan. Setelah itu kita upayakan kita untuk membaca Al-Quran. Lalu kalau sudah membaca, kita upayakan untuk menghafal Al-Quran, karena dalam sholat wajib kita membaca Al-Quran. Kemudian kalau sudah membaca, mari kita pahami isi kandungan Al-Quran tersebut. Kalau kita sudah pahami, mari kita amalkan nilai-nilai Al-Quran tersebut. Dan mari setelah itu kita dakwahkan nilai-nilai Al-Quran tersebut kepada masyarakat Banten khususnya, agar akhlakul karimah sebagai visi Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur dapat terrealisasikan. Demikian sambutan ini, namun saya tadi terdorong oleh Pak Ketua Panitia dan dari Kabupaten Kota, mereka banyak berpantun. Saya tadi ngelamun, pantun apa yang saya sampaikan? Barangkali begini, Keciomas membeli beras, dimasaknya di Ciputat, meskipun agak jauh barangkali Pak Wakil Wali Kota Tangsel. Meski pandemi COVID-19, MTQ tetap berjalan dengan khidmat. Ini masih Keciomas. Keciomas membeli beras, tapi Kelabuan membeli mawar. Meski pandemi COVID-19 meluas, jadikanlah Al-Quran sebagai penawar. Ke sekolah menemui Kang Tatang, di belakang sekolah jualan bawang. Kafilah MTQ telah banyak berdatangan, mereka siap untuk berjuang. In uridu illal islaha mastata' wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, pengukuhan Dewan Hakim MTQ ke-17 tingkat Provinsi Banten nomor 451.14.0,-187-Huk/2020 tentang pembentukan Dewan Hakim Bidang Musabaqoh dan Perhakiman Musabaqoh Tilawatil Quran ke-17 tingkat Provinsi Banten tahun 2020. Kepada perwakilan Dewan Hakim, kami persilakan untuk menempati tempat yang telah ditentukan. Pengukuhan berkenan oleh Gubernur Banten. Kata-kata pengukuhan. Ini
Ini mic-nya mic yang tadi ajar. Baru. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Senin tanggal 10 Agustus 2020 garis miring 20 Zulhijjah 1441 Hijriah berdasarkan keputusan Gubernur Banten nomor 451.14.05 garis miring keputusan 187 PUK garis miring 2020 tanggal 23 Juli 2020 tentang pembentukan Dewan Hakim Bidang Musabaqah dan Perhakiman Musabaqah Tilawatil Quran ke-17 tingkat Provinsi Banten tahun 2020. Saya Gubernur Banten melantik saudara-saudara sebagai Dewan Hakim, Panitra, Seksi Musabaqah dan petugas Makro Musabaqah Tilawatil Quran ke-17 tingkat Provinsi Banten. Saya harap saudara-saudara dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir dan batin. Amin. Penandatanganan berita acara pengukuhan. Demikian pengukuhan telah selesai. Selanjutnya, hadirin yang kami hormati, marilah kita simak bersama sambutan Gubernur Banten sekaligus membuka secara resmi Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-17 tingkat Provinsi Banten tahun 2020. Bapak Dr. Haji Wahidin Halim MSI dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah ma ba'du. Saya hormati Pak Wakil Gubernur, saya hormati Ketua DPRD Provinsi Banten, saya hormati Pak Kapolda, Pak Danrem, Pak Kajati atau yang mewakili, dan sahabat-sahabat yang tergabung dalam forum koordinasi pimpinan daerah. Saya hormati Ketua Umum LPTQ dan Ketua Harian, Ketua Panitia. Saya hormati Kepala Kantor Departemen Agama, jasnya bersama nih sudah terjadi. Kita dapat bagian nih dari LPTQ sama jas. Bupati dan Wali Kota yang saya hormati, Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tengah Covid, di tengah kita sedang menghadapi berbagai persoalan Covid dengan segala dampaknya, soal pemulihan ekonomi dengan berbagai persoalannya, dan tentunya masyarakat yang terpapar, masyarakat yang terdampak, masyarakat yang menjadi korban karena COVID-19, masyarakat juga yang jadi korban karena kebijakan, dan masyarakat juga yang terlibat dalam mengelola COVID-19, termasuk juga para tim medis yang sudah juga banyak yang meninggal. Di tengah itu memang tidak ada pilihan dan alternatif kita kecuali mengalunkan, mengumandangkan Al-Quran. Al-Quran tidak sekedar obat bagi yang terkena penyakit, tapi juga Al-Quran bisa mengatasi berbagai kepanikan, mengatasi psikologi kita, rasa ketakutan yang berlebihan, rasa kekhawatiran yang berlebihan,
kembali kita kepada Al-Quran. Bacalah dan bacalah insya Allah. Perbanyak ibadah dengan sholat malam, sholat sunat untuk menenangkan pikiran dan kehidupan kita, saya kira dengan Al-Quran kembali kepada agama. Namun kita tetap berusaha, jangan hanya sekedar pasrah dan menyerahkan diri kepada Allah SWT. Kita mesti ikhtiar, mesti melakukan sesuatu yang memberikan manfaat bagi warga. Apalagi kita tergolong para pemimpin, menjadi tanggung jawab kita. Kita tidak bisa menghindar, kita tidak bisa mengelak, atau kita lari dari berbagai persoalan. Kita harus ada di depan dan pemerintah senantiasa harus hadir di tengah mereka. Kita tidak hanya mengobati mereka dari sakit mereka, tapi kita juga harus bisa menenangkan mereka di tengah kepanikan mereka. 40 tahun tadi saya bilang di istighosa para pegawai, saya merasakan betul inilah kali pertama musibah yang kita tidak juga pahami, sulit kita mengerti dan sulit kita mencari solusinya. Tentunya dengan upaya anggaran yang cukup besar ternyata juga tidak cukup. Kita sudah masuk zona kuning kemarin, sekarang juga masih tetap zona kuning. Kita keluar dari zona merah, namun seminggu terakhir kita mulai terasa lagi, merasakan adanya peningkatan bagi yang terpapar. Tetap waspada, hati-hati, dan oleh karena itu aktivitas dan segala kegiatan kita harus tetap mematuhi protokoler kesehatan. Ada yang membantah silakan, ada yang berpendapat lain silakan. Tapi saya sebagai gubernur, Pak Bupati sebagai bupati dan seluruh selagor pemerintahan wajibkan masyarakat untuk taat dan patuh pada protokol kesehatan. Dengan cara itu mungkin kita bisa mengurangi atau bila perlu kita meniadakan COVID-19 yang kita harapkan segera hengkang dan kabur. Berdoa tapi juga kita berusaha. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Cendrawasih pakai kopiah. Enggak ada ya cendrawasih pakai kopiah. Terima kasih para kafilah. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya buka dengan resmi MTQ yang ke-13 Provinsi Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan pada Bapak Gubernur untuk tetap di tempat. Selanjutnya penyerahan piala bergilir MTQ Provinsi Banten dari Wali Kota Tangsel kepada Gubernur Banten. Selanjutnya diserahkan kepada Ketua MTQ untuk diperebutkan pada ajang MTQ ke-17 tingkat Provinsi Banten tahun 2020. Demikian acara pembukaan MTQ 17 tingkat Provinsi Banten tahun 2020 telah selesai. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.